Oke, shalom dan salam sejahtera. Salam jumpa lagi di channel YouTube PS Abia Channel. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Senang hari ini bisa berjumpa lagi dalam program renungan renungan firman Tuhan untuk kita bersama pada kesempatan kali ini. Berhubung pada bulan ini adalah merupakan bulan misi, perayaan misi secara khusus dirayakan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Di bulan misi masuk kepada minggu yang ketiga. Jadi dalam minggu ketiga itu tema kita yang sudah diedarkan ialah tangkaplah ikan, ayat yang keempat bagian C, Lukas pasal 5 ayat 4 bagian C di sana. Tangkaplah ikan. Kita akan coba lihat ayat firman Tuhan ini terlebih dahulu. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan seterusnya Jadi pada minggu yang ketiga ini tema kita ialah yang sudah diatur oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Indonesia dan diedarkan sampai ke jemaat lokal dan dikhotbahkan, disampaikan ke setiap jemaat lokal dan dimanapun berada, diwajibkannya. Baik, pada kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama mengenai tema yaitu tangkaplah ikan. Apakah yang dimaksudkan dengan kata tangkaplah ikan? Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mengenal bahwa kata tangkaplah ikan ini menunjukkan suatu pekerjaan, tanggung jawab yang keseharian dilakukan oleh Simon dan beberapa teman-temannya yang sebagai nelayan. Kata tangkap ikan adalah bahasa sehari-hari yang digunakan dalam konteks pada waktu itu digunakan oleh Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan para penjala ikan. Jadi kata tangkap ikan ini yang menggambarkan tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya terhadap sebuah penginjilan, menginjili atau memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Menangkap ikan arti dan makna rohani ialah menangkap jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Istilah kata tangkap menunjukkan kata aktif, menunjukkan tanggung jawab orang Kristen dalam pelayanan penginjilan, tanggung jawab orang percaya untuk menginjili. Kata tangkap suatu perintah yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa alasan. Pertama adalah kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa kita harus memberitakan Injil ataupun kabar baik? Dalam Roma katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi ada itu salah satu alasan kenapa harus memberitakan Injil. Kan Injil itu, keselamatan itu hanya ada di dalam Injil. Siapakah Injil itu? Injil adalah kelahiran Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, kematian, kebangkitan, dan kenaikan.
yaitu adalah berita Injil yang harus disampaikan bahwa Kristus Allah yang telah menjadi manusia telah menyelamatkan umat manusia dengan caranya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 di sana menjelaskan kenapa kita harus memberitakan Injil. Dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia atau kepada Yesus ya, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam ayat ini menjelaskan tentang sangat jelas menjelaskan tentang alasan untuk memberitakan Injil. Bagaimana mereka dapat percaya? Bagaimana mereka supaya bisa diselamatkan? Bagaimana mereka bisa mendengar? Ya, salah satu caranya adalah kita turut terlibat menjadi penjala ikan dan tangkap mereka, memenangkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, alasan memberitakan Injil sangat jelas dalam Roma pasal 10 dan ayat 14 dan sampai 15. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam bagian pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai ayat 6 ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita petik dan pelajari, pelajaran yang sangat berharga terhadap diri Simon ya. Yang pertama ialah sikap Simon ialah memiliki kerendahan hati untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ya, jadi Simon adalah saya pikir Simon adalah seorang yang pribadi yang sangat berpengalaman dalam soal menjala. Jadi dia tahu dan mengerti dengan seputar menjala ikan ya, sebagai nelayan, sebagai pekerjaannya sehari-hari. Jadi sehingga dia berkata, ketika Tuhan suruh dia bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalamu dan tangkaplah ikan, dia sempat berpikir dan mengeluarkan kata-kata bahwa guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Simon adalah sebagai nelayan, pedagang sudah profesional ya, sudah tahu kapan musim ikan dan tahu tempat ikan bagaimana yang mereka alami kondisinya, sudah hafal sekali. Tetapi ada satu kata yang menarik, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku juga. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh Simon, sekalipun dia tahu semuanya, tetapi dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Simon. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pribadi-pribadi, orang-orang percaya yang kehilangan kerendahan hati ya, susah untuk menuruti segala perintah Tuhan. Apakah karena tentangan dengan kemewahan, kekayaan dan lain sebagainya, merasa gengsi untuk memberitakan Injil.
ya ke tempat misalnya dikirim ke tempat pelosok-pelosok yang sulit, yang sepi, tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Ya sulit untuk menerima hal itu. Jadi gereja Tuhan sudah mulai kehilangan orang-orang yang rendah hati, ya, menuruti perintah Tuhan. Ya, jadi hal ini mengingatkan kepada kita supaya seperti Simon, ya, yang rendah hati ketika diperintahkan Tuhan, dia segera untuk melakukan perintah Tuhan. Oke, yang kedua yang dapat kita pelajari dari sifat Simon, ya, ketika diperintahkan oleh Tuhan untuk menebarkan jala dan menangkap ikan, ialah dia taat, memiliki ketaatan kepada perintah Allah. Sehingga dia berkata, "Guru, karena engkau yang telah menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini menunjukkan bahwa sifat ketaatan Simon ini sangat luar biasa, ya, dalam hal menuruti perintah Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sebuah proses pelayanan penginjilan dibutuhkan hati yang taat akan perintah Tuhan. Bagaimanakah kita? Apakah kita sudah mendapati diri kita bahwa kita adalah salah satu taat kepada perintah Tuhan? Kalau belum, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita taat akan panggilan perintah Tuhan dalam kehidupan kita secara khusus, melayani, memberitakan Injil, mulai dari keluarga, lingkungan, di mana saja kita berada. Kita harus memberitakan kabar baik keselamatan kepada semua orang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang dapat kita pelajari dari sikap Simon, yang ketiga, Simon datang kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia untuk menangkap sejumlah ikan yang besar ialah yang pertama, rendah hati dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya. Karena dua hal ini ada dalam diri Simon, maka mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Dikatakan dalam pembacaan kita, dua perahu hampir tenggelam. Jala mereka sampai koyak, ya, dipenuhi oleh ikan melimpah. Dan hal itu disadari dan dilihat, dan orang menjadi terheran-heran dengan hal ini, keajaiban yang dibuat oleh Tuhan. Dan dalam hal inilah Simon bersama dengan rekan-rekannya tidak lupa akan hadirat Tuhan, ya. Jadi yang ketiga ialah Simon datang kepada Allah, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang yang lupa diri, ya, ketika dia sudah menjadi kaya raya, ketika dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, dan ketika dia berada di zona nyaman, lupa datang kepada Tuhan, yang artinya tidak datang ke gereja, tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca firman, tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Dia lupa kepada hadirat Tuhan. Tetapi Simon, ketika dia hidupnya diberkati oleh Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan dalam doa penuh kesadaran dan doa dan ucapan syukur kepada Allah. Bagaimanakah dengan kita? Adakah kita datang kepada Tuhan ketika kita diberkati berbagai segi kehidupan? Apakah kita datang di kaki Tuhan ataupun ke tempat lain? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, berseru, mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang benar, yang memberkati kita, yang menolong serta menyelamatkan kehidupan. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian
diberkati melalui renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati seperti Simon yang rendah hati dan taat akan firman Tuhan. Dan Simon tidak lupa datang kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur atas semua berkat keselamatan, berkat jasmani rohani yang dicurahkan atas kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah firman ini. Berkatilah Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang mendengar, yang sedang mendengarkan khotbah ini. Biarlah kehidupannya diberkati oleh Tuhan seperti Simon, dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Rumah tangganya diberkati Tuhan, usahanya, pekerjaan dan lain seisi rumah, apapun menjadi hak miliknya diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur menyambut renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.